Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di acara podcast Konselor Menyapa. Kali ini kita berada di studio Maksum University. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu alumni SMA Maksum yang merupakan alumni luar biasa nih. Sebelum kita nanti bincang-bincang dengan bintang tamu kita, saya akan menjelaskan dulu bahwa ini adalah acara perdana dari konselor, di mana kita menekankan kepada siswa, terutama siswa kelas 12 untuk bisa memiliki insight dan bekal ketika memilih jurusan nanti di kuliah gitu ya. Nah, part 1 ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMA kelas 12. Makanya nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol santai dengan alumni seputar bagaimana sih perjalanan pada saat kelas 12, terutama pada saat memilih jurusan di kuliahnya seperti itu. Oke, nama saya Nurlaila Sari Soraya sebagai konselor Yayasan Al-Maksum, dan ini ada bintang tamu kita, alumni SMA Al-Maksum bernama Dara Tifanka. Dara Tifanka, panggilannya Dara aja. Oke, Dara. Dara ini adalah angkatan 2019. 2019, berarti masih anget-anget ya. Ya, baru-baru. Masih baru-baru. Oke, Dara, gimana kabarnya, Dara? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui sekarang Dara kuliah di mana, jurusan apa, kita tanya-tanya dulu ya. Dulu Dara jurusan apa nih di SMA di Al-Maksum? Dulu waktu SMA itu jurusan IPS. Jurusan IPS. Oke. Angkatan 2019. Ya. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Ibu Raihani Arifah. Oke. Say hi. Halo Ibu Raihani gitu. Ini ada alumni lulusan kelas Ibu nih ya, Dara Tifanka. Oke. Alamatnya di mana sekarang, Dara, rumahnya? Rumah Dara di Perumahan Venus di Jalan Sayang, Jatinangor. Oke, di Venus ya, berarti masih dekat. Jadi sebetulnya ini podcast masih dalam protokol kesehatan juga ya. Jadi kita sebetulnya menggunakan masker, cuman pas lagi tap seperti ini kita sengaja lepas maskernya supaya nggak terlalu kagok gitu pada saat ngobrolnya. Oke, kita lanjut lagi. Dara dari jurusan IPS ya, jurusan sosial. Nah, sekarang sedang kuliah di mana nih? Sekarang Dara kuliah di Unpad di Jatinangor, ngambil jurusan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang bisa kita yang biasa kita dengar dengan prodi Kesos ya. Iya, betul. Prodi Kesos. Terus bisa Dara jelaskan nggak nih ke teman-teman semua, sebetulnya alasan Dara mengambil prodi Kesos itu apa sih? Alasannya karena yang pertama Dara suka sama hal-hal sosial yang praktek ke masyarakat, bersosialisasi yang kayak gitu. Dan untuk Dara pribadi, Dara juga kurang suka sama hal-hal hitung-hitungan juga sebenarnya. Tapi lebih dominannya ke hal-hal sosialnya itu sih. Ke hal-hal yang sosialnya. Jadi memang berdasarkan minat dan passionnya Dara gitu ya. Betul. Tidak terpaksa atau istilahnya terjebak gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, boleh diceritakan lebih jauh nggak? Bagaimana sih proses pemilihan jurusan pada saat dulu kelas 12, dari mulai Dara memilih Kesos itu awalnya kayak gimana? Oke, jadi awalnya sebenarnya bukan Kesos sih pilihan yang Dara ambil. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Jadi pertama itu Dara maunya hubungan masyarakat di Fakultas Komunikasi. Fikom. Nah, karena waktu di sekolah ini, waktu di SMA nggak boleh sama kan jurusannya, dan kebetulan ada temen yang mau ngambil jurusan yang Dara pilih. Jadi ya udah mau nggak mau Dara ngalah dan cepet-cepet nyari jurusan mana nih yang pas banget sama Dara gitu. Dan akhirnya Dara cari di Unpad jurusan ada yang namanya kesejahteraan sosial.
dari namanya aja udah sosial gitu, tapi apa ya, akhirnya Dara lihat-lihat dulu, Dara baca-baca, terus ngelihat program kerjanya apa, dan akhirnya ya udah deh, Bismillah akhirnya milih itu, gitu. Singkat sih. Oke. Jadi sebetulnya tidak dramatis ya. Iya, nggak rebut-rebutan banget Nggak gitu. rebutan banget. Cuman pada saat Dara memilih Kesos itu sendiri, udah 100% serg atau masih bingung, bener nggak sih ini pilihan yang pas buat Dara? Terus apakah nanti Dara keterima nggak ya gitu jurusan Kesos, atau ada konflik tersendiri nggak sih yang dirasakan? Sebenarnya kalau dibilang yakin, yakin sih waktu itu, yakin karena yang pertama nggak ada yang pilih Kesos di Unpad, terus yang kedua juga ngerasa nyambung aja gitu, ngerasanya pas aja gitu sama jurusan ini gitu. Dan takut karena nggak keterima sih, mungkin itu salah satu faktornya juga. Tapi kalau selebihnya Daranya yakin sama jurusan itu, apa sih namanya, kayak ya apa ya, ngerasa pas aja gitu, jadi yakin ngambil pilihan itu gitu. Jadi diawali dengan kekepoan ya. Iya, kepo. Curiosity, keingintahuan Dara untuk mencari informasi sedalam-dalamnya tentang jurusan kesejahteraan sosial. Iya, karena baru pertama kali ngeliat juga kan ada jurusan ini gitu. Dan dari namanya udah sosial banget gitu, jadi penasaran juga sih. Oh gitu ya. Sumber informasinya dari mana tuh dulu? Sumber informasi nyari sendiri sih sebenarnya. Jurusan sosial gitu yang ada di Unpad apa, di Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan udah deh akhirnya ketemulah kesejahteraan sosial di situ. Nyari sendiri sih di internet gitu. Oh gitu. Ya, jadi aktif mencari informasi ya tentang jurusan apa nih yang kira-kira saya minati gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu jalur seleksi apa nih dulu yang dipilih? Dulu di Unpad itu Dara ngambil seleksi jalur mandiri. Jalur mandiri. Tapi pernah ikutan jalur undangan dulu nggak, atau jalur tulis dan sebagainya? Jalur undangan pernah di UIN Bandung. Itu sempat keterima juga di jurusan konselor dan bimbingan Islam. Tapi karena apa ya, ngobrol dulu sama orang tua dan akhirnya coba diarahkan ke Unpad. Dan akhirnya Dara coba SBM tapi nilainya kurang waktu itu. Dan akhirnya di Unpad itu cobanya jalur mandiri dan akhirnya keterimanya jalur mandiri dan ngambilnya Unpad jadinya. Oh, jadi tidak melewati satu proses aja ya. Iya. Tapi di situ Dara mengalami fase kegagalan dulu. Terus gimana caranya Dara harus mencari solusi lain supaya Dara bisa menemukan jurusan atau apa ya istilahnya, lulus lah ya di jurusan itu. Oke, jadi pernah ikutan jalur undangan dulu, terus juga pernah ikutan jalur tulis gitu ya. Pada akhirnya jalur mandiri. Jadi tidak hanya satu kali saja ya kita lulus di jurusan itu, tapi kita sebelumnya melalui beberapa proses dulu ya. Oke, artinya apa nih yang bisa Dara bagikan ke teman-teman kelas 12 pada saat kita mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi? Dari Dara pribadi sih, Dara sebenarnya nggak terlalu fokus harus keterima di universitas mana gitu, entah itu ternama atau yang bergengsi gitu. Tapi Dara pribadi lebih nyarinya ke jurusan mana sih yang pas buat Dara, yang pengen Dara jalanin, yang Dara mampu gitu. Kalau misalnya pilih jurusan yang dia tuh terkenal tapi kitanya nggak mampu, kayaknya sayang banget gitu. Kasian untuk teman-teman yang pengen di luar sana gitu, daripada kitanya buang-buang waktu gitu kan. Jadi tipsnya ya pilih jurusan yang pas sama diri sendiri, terus juga diri sendiri ini tuh mampu nggak sih menjalani si
pembelajaran di jurusan ini gitu. Mm-mm. Gitu sih. Jadi jangan jangan termakan omongan orang, harus kuliah di sini gitu. Iya, Tapi benar. karena kita yang jalani, jadi ya udah percaya diri aja gitu. Nah, Gitu. seperti itu ya teman-teman, pengalaman dari Dara pada saat memilih dan lulus di prodi kesejahteraan sosial. Iya. Jadi nanti teman-teman di sini boleh mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari pengalaman kakak kelasnya ini dari Teh Dara gitu ya, pada saat memilih jurusannya itu seperti apa. Silahkan dipelajari dan dijadikan suatu pelajaran lah Iya. yang berharga gitu. Oke, terus kita beralih ke prodi Kesos ya, Iya. kesejahteraan sosial. Di sini mungkin Dara mewakili teman-teman kelas sosial ya, Iya. jurusan sosial maksud saya di SMA. Karena banyak yang konseling, curhat ke konselor gitu di sini. Kalau IPS itu untuk menghindari IPA aja, atau IPS itu karena takut hitung-hitungan aja gitu ya. Atau IPS tuh sebetulnya rumpun jurusannya nanti sangat terbatas gitu. Padahal nyatanya enggak gitu ya Dara ya? Enggak banget. Enggak banget. Terus gimana tuh sebetulnya? Kalau biasanya IPS tuh selalu dipandang kayak di bawahnya IPA lah ya gitu, kasarnya kayak gitu. Tapi sebagai anak IPS jangan ngerasa kecil hati atau nggak percaya diri gitu. Karena kalau kita udah kuliah, kita akan tahu dari program kerja jurusan-jurusan di lingkup sosial itu banyak banget yang yang bakal dijalanin sama orang-orang sosial gitu. Dan sebenarnya anak-anak IPA pun nggak akan terpisah dari lingkup sosial sih sebenarnya gitu kan. Jadi pada dasarnya memang sosial memang udah jadi makanan sehari-hari kan, kayak yang dijalani sehari-hari juga gitu. Terus dari kesejahteraan sosial sendiri itu kita banyak berfokusnya sama terutama hal-hal sosial, yang pasti hal-hal sosial. Dan dari namanya aja kesejahteraan sosial, nanti itu pada saat lulus kita insya Allah bakal jadi pekerja sosial gitu. Jadi memang udah diarahkan untuk jadi pekerja sosial gitu, Bu. Iya, jadi prospek kerjanya yang utama adalah pekerja sosial, ya dari prodi kesejahteraan sosial ini. Nah, jadi teman-teman di sini yang mau cari info lebih lanjut tentang kesejahteraan sosial boleh nanti langsung tanya ke Teh Dara. Boleh banget. Ya, atau langsung buka aja ya, cari-cari link gitu. browsing di aja internet. gitu. Di internet banyak informasinya kayak gitu ya. Nah, tentang pekerja sosial nih. Pekerja sosial ini kan belum banyak yang tahu nih ya. Job desk-nya seperti apa, terus perannya tuh kayak gimana di masyarakat. Boleh dijelasin nggak, Dara? Oke, yang pertama, pekerja sosial itu bukan relawan. Karena banyak orang yang bilang, oh pekerja sosial ini yang suka bantu-bantu kayak di bencana alam atau kayak pokoknya bantu-bantu hal yang kayak bukan pekerjaan gitu kan, bukan profesi. Dan sebenarnya pekerja sosial ini adalah profesi. Jadi dia memang ada pelatihan khususnya dulu, pelatihan dalam pendidikan, dalam prakteknya. Jadi bukan pekerjaan yang bisa dibilang mudah juga, karena kan gak terlalu beda jauh juga dengan konselor. Maksudnya kita mempelajarinya manusia juga, terus manusia dengan lingkungannya. Kayak misalnya kalau misalnya kita ketemu klien itu sistemnya pasti gak akan beda jauh sama konselor juga. Jadi kita harus mempelajari si orang ini tuh kenapa bisa, misalnya dia stres, kenapa dia bisa stres. Jadi kita jangan berfokus sama manusianya aja gitu, jangan berfokus sama kesalahan dianya aja atau background si orang itu, tapi apakah orang ini stres karena lingkungannya juga gitu. Jadi lebih banyak mempelajarinya hal-hal ke manusia dan lingkungannya gitu sih, Bu. Jadi beririsan juga ya dengan psikologi. Iya banget, iya. Bahkan ada mata kuliah yang dipelajari ya. Iya.
ada psikologi apa? Psikologi umum. Psikologi umum. Mungkin nanti lebih spesifiknya ada psikologi sosial ya, karena masuk ke kesejahteraan sosial kayak gitu. Nah, teman-teman di sini barangkali ada yang ingin jadi pekerja sosial atau misalkan mempelajari ilmu-ilmu psikologi, sebetulnya di kesejahteraan sosial juga ada. Jadi intinya kita tuh jangan terpaku aku mau jadi psikolog misalkan, terus atau aku mau kepo tentang psikologi, terus kita kekeh ingin di jurusan psikologi. Nah, sebetulnya itu salah satu mindset yang perlu diubah, karena pada saat kita memilih prodi, kita tahu kan saingannya banyak ya. Terus kita juga tahu ada passing grade-nya gitu ya. Nah, kita pertama harus tahu juga bagaimana sih kemampuan diri kita, apakah kita sanggup atau tidak. Kalaupun misalkan tidak, kita harus punya alternatif seperti tadi. Kita mau belajar psikologi, tapi karena dari passing grade-nya itu belum mencapai psikologi gitu ya, passing grade psikologi. Jadi kita cari tahu apa nih kira-kira prodi yang ada irisannya dengan psikologi. Jadi jangan kaku ya, jangan terlalu khawatir sama satu itu aja. Iya benar, gitu. karena banyak banget sebetulnya program studi yang bisa kita cari tahu dan mungkin lebih menarik juga, lebih sesuai dengan minat dan bakat teman-teman di sini. Kayak gitu ya, Dara ya. Satu sih yang membuat kita jadi bingung, yaitu gak mau nyari info gitu. Jadi banyak teman-teman yang curhat ke Bu Pia, konselor-konselor di SMA ke saya gitu ya. Bu, saya tuh bingung mau milih jurusan apa gitu. Oh oke, bingung. Terus apa yang sudah kamu lakukan? Usaha apa yang sudah dilakukan nih pada saat kamu bingung ini? Nggak tahu. Nah itu sih ya yang jadi masalahnya tuh, nggak mau cari tahu informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi. Seperti itu kurang lebihnya. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan nih ke teman-teman kelas 12 khususnya, atau di sini mungkin boleh teman-teman kelas 11, kelas 10 barangkali mengumpulkan bekal buat nanti sama SMA. Ada lagi nggak yang mau disampaikan dari Dara? Yang akan disampaikan mungkin nggak akan jauh-jauh dari pengalaman pribadi ya, Bu. Karena gini, Dara pribadi dulu masuk SMA itu sebenarnya fokusnya bukan untuk kuliah gitu pas lulus. Ada waktu itu pengennya jadi polwan sih sebenarnya, gitu. Karena ngikut orang tua kan. Orang tua dari Polri, iya. Terus ternyata waktu kelas 12 kok teman-teman nih pada kayak fokus banget nyari jurusan, kuliah, mikirin kayak mau kuliah di universitas mana nih, galau juga ya. Iya, jadi kayak kok pada fokus gini gitu kan. Dan kebetulan Dara waktu itu memang ada hal yang membuat Dara nggak jadi untuk daftar polwan gitu. Kenapa tuh, kalau boleh tahu alasannya apa? Kalau boleh tahu karena gini kan, kalau misalnya polisi kan nggak apa-apa sih. Jadi gimana ya, kalau laki-laki kan nggak akan ngurus anak kayak sebanyak yang istrinya ngurus anaknya kan, waktunya, porsinya. Nah, Dara tuh khawatir takutnya nggak bisa full time sama anak gitu, Bu. Jadi apa ya, kayak mau nggak mau harus ngalah banget sih buat kehidupan nantinya gitu. Itu sih sebenarnya banyak yang bilang kayak, oh mungkin karena kamu orang tuanya sibuk ya, karena ini ya. Dara nggak menyadari hal itu sih. Dibilang sibuk iya, tapi tujuan Dara memang bukan dari pengalaman Dara itu, bukan kayak ingin balas dendam gitu, bukan sama sekali enggak gitu. Tapi malah justru karena nanti Dara yang jalani kehidupan, jadi ya Dara punya mimpi juga gitu, pengennya bisa ada waktu buat anak juga gitu. Terus pastinya kalau polwan kan, polisi wanita sibuk kan, kayak apa sih namanya, polisi laki-laki juga sibuk gitu. Jadi apa ya sayang aja gitu kalau misalnya sampai kasihan lah sama anak gitu nanti gimana gitu. Yang jelas tiap orang pasti punya pilihannya masing-masing gitu ya.
pilihannya masing-masing. Saya ingin jurusan ini karena memang itu sesuai dengan minat bakat saya. Iya. Saya ingin jurusan Polwan, ada juga banyak yang milih Polwan, ya nggak apa-apa kalau memang sesuai dengan minat dan Iya. bakatnya, gitu ya. Iya, gitu. Oke, itu aja sih yang mau saya tanyakan gitu. Jadi kesimpulannya, terutama untuk kelas 12 dari sekarang nih ya, mumpung masih ada banyak waktu untuk menuju seleksi masuk perguruan tinggi, dari sekarang kita cari dulu bekalnya ya. Bekalnya pertama, pada saat kita memilih jurusan, apa yang harus kita lakukan, yaitu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Caranya banyak, bisa dengan browsing sendiri lewat internet, kedua bisa langsung tanya-tanya ke kakak tingkat yang bersangkutan atau ke saudara-saudara dan keluarga, atau langsung ke konselor gitu ya. Kami di sini membuka kesempatan untuk semua siswa dari SMP, SD, SMP, SMA untuk konseling. Jadi layanan konsultasi dan konselingnya itu beragam, nggak cuma tentang karir aja atau tentang pembelajaran aja, tapi juga bisa tentang pribadi, sosial, karir, belajar kayak gitu. Jadi mangga silahkan gencarkan ikhtiar untuk teman-teman di sini ketika memang menginginkan suatu hal gitu. Ikhtiarnya harus diperbanyak kalau mau meneruskan kuliah gitu ya, dari SMA, dari sekarang dipersiapkan. Itu sih pesan dari saya. Jadi teman-teman di sini mangga boleh ikutan konseling dengan kami ya, dengan tim konselor. Di SMA ada Pak Sidik dan Bu Pia, atau boleh langsung ke saya, atau boleh ke Budian dan Pak Fajar kayak gitu. Oke, seperti itu. Bu, aku boleh nambahin satu nggak? Boleh banget. Untuk teman-teman kelas 12 atau kelas 10, kelas 11, penting banget buat kita rajin-rajin ngobrol sama orang tua ya, selain sama guru-guru atau konselor di sekolah, karena kan orang tua yang paling dekat sama kita juga. Jadi diobrolin aja kita minatnya kemana, terus ceritain juga kalau misalnya orang tua kekeh kamu harus kesini gitu, bilang aja saya kurang mampu kalau di sini karena ada hal-hal kayak gini. Jadi ceritain hal-hal yang kita mampu dan enggaknya gitu, supaya orang tua juga bisa mengerti gitu. Dan kalau Dara waktu itu alhamdulillahnya orang tua dukung juga sih apa yang Dara pilih gitu. Jadi orang tua juga memaksimalkan kedepannya harus gimana gitu kan. Jadi percaya diri sama pilihan sendiri, karena yang akan menjalani kita sendiri kan. Jadi kalau misalnya orang tua maunya seperti ini, maunya A gitu, tapi kita ngerasa nggak mampu, lebih baik kita pikirkan lagi. Karena kalau nanti di akhir orang tua bahagia, belum tentu kita juga bahagia, karena kan kita yang jalani gitu. Takutnya kita tertekan apa gimana. Jadi penting banget buat ngobrol sama orang tua. Nah ini penting banget sih, pernyataan yang sangat penting dan harus digarisbawahi, karena kebanyakan ya mungkin sekitar 80% deh siswa kelas 12 itu konfliknya itu beda pendapat dengan orang tua. Bu, orang tua saya pengennya saya masuk dokter, padahal saya nggak mau. Nah, lantas harus bagaimana? Komunikasikan dengan cara yang paling tepat gitu ya. Betul. Setiap keluarga punya pola komunikasi yang berbeda-beda. Mangga silahkan dikomunikasikan. Kalau misalkan belum tahu cara berkomunikasi dengan orang tua, konsultasi dengan konselor atau meminta bantuan dari wali kelas, dari guru-guru atau dari orang yang dipercaya. Seperti itu ya, Dara ya. Oke. Nah, kalaupun misalkan ternyata tidak masuk PTN, ya nggak apa-apa ya. Apa-apa. Karena kalau kita memang sudah sungguh-sungguh belajar tentang mata kuliah atau prodi tertentu, kita gencarkan ikhtiarnya. Mau dimanapun tempatnya, baik itu PTN ataupun PTS, itu nggak jadi masalah ya. Insya Allah lancar kalau kitanya yakin menjalani gitu, mampu gitu. Iya, karena tiap orang pasti punya kesempatan ya, punya kesempatan, dan tentunya jalan karirnya pun berbeda-beda. Betul banget. Seperti itu, iya. Nah, kalau misalkan mau ke PTS, karena di sini kita siaran di studio Maksum University, teman-teman boleh juga kepo tentang Maksum University, ada jurusan apa aja sih di Maksum University, karena kan terhitung baru ya, Universitas Al Maksum ini terhitung baru.
nanti teman-teman boleh cari tahu ke bagian humasnya atau pendaftarannya apa aja prodi yang ada di Maksum University sebagai alternatif pada saat nanti teman-teman memilih jurusan. Seperti itu ya Dara ya. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih Dara untuk waktunya. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan sehat jiwa, raga, sehat fisik, mental. Amin, Apalagi pada amin. saat pandemi seperti ini banyak terutama siswa yang sudah burn out, yang sudah jenuh, sudah stres dengan kesehariannya, Per-onlinean. nggak bisa ketemu langsung teman-teman. Tapi insya Allah inilah yang terbaik ya. Ada cara lain yang bisa membuat kita happy. Iya, betul. Komunikasi itu bisa lewat apapun kan ya. Karena kalau kita ngerasa capek, jangan ngerasa capek sendiri, karena yang lain juga ngerasain gitu. Jadi sama-sama semangat aja. Jangan ngerasa punya masalah sendiri dan iya. dia yang rasa paling terpuruk ya. Maka dari itu penting untuk kita sharing harus cerita. Makanya kita bikin acara ini, Konselor Menyapa, podcast Konselor Menyapa. Nanti insya Allah di lain sesi ada juga narasumber dari yang lainnya ya. Kalau misalkan sekarang Dara mewakili teman-teman sosial, teman-teman IPS, nanti juga insya Allah ada dari perwakilan teman-teman IPA gitu ya. Jadi ditunggu podcast selanjutnya di acara Konselor Menyapa. Terima kasih Dara untuk waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, dari saya sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang sebesar-besarnya dari podcast ini. Amin. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.